Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya kita bisa menjalankan apa yang telah dijadwalkan, yaitu pertemuan kedua kajian Islam yang membahas tentang nubdhatun fil aqidatil islamiyah, ringkasan akidah Islam. Dan pada pertemuan pertama telah kita sebutkan muqaddimah yang isinya adalah pentingnya kita mempelajari akidah, terutama kita mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah adalah pondasi, sedangkan amal itu adalah bangunan yang ada di atas pondasi. Kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu ad-dinul islami, penjelasan tentang agama Islam. Ikhwana biddin azakumullah, kenapa dijelaskan tentang agama Islam? Yaitu tentang pemahaman terhadap agama Islam yang benar. Apalagi zaman sekarang banyak sekali kerancuan-kerancuan, syubhat-syubhat tentang agama Islam. Tidak usah jauh-jauh. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama. Betul nggak kira-kira itu? Hah? Nggak betul. Kalau semua agama itu sama, ya, maka tidak ada konsekuensi apa-apa kita pindah-pindah agama. Padahal dalam Islam, keluar dari Islam itu merupakan salah satu dosa yang paling besar. Oleh karena itu, insya Allah kita akan membahas tentang agama Islam dengan pemahaman yang benar. Tentu saja pemahaman yang benar itu pemahaman yang dipahami oleh generasi terbaik, yaitu Rasulullah beserta para sahabatnya, dan generasi yang mengikuti generasi terbaik dalam memahami agama Islam. Kita bacakan dulu. Ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang tidak membawa buku bisa menyimak PDF, ya, bisa di-download atau bagaimanapun bisa. Kita masuk ke poin yang pertama, ad-dinul islami. Agama Islam adalah agama yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama tersebut. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk membawa agama Islam. Wa khatamallahu bihil adyan. Allah menutup semua agama dengan Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya boleh beragama selain Islam, maka berarti dia meyakini bahwa Islam tidak menutup agama-agama sebelumnya. Wa akmalahu li'ibadihi. Allah menyempurnakan Islam untuk para agamanya. Satu-satunya agama yang sudah sempurna adalah Islam.
wa atamma bihi alaihimun ni'mah, Allah pun menyempurnakan kenikmatan ini dengan agama Islam. Karena nikmat yang paling besar tidak lain adalah nikmat agama. Karena dengan agama kita bisa mendapatkan surganya Allah. Wa radiyahu lahum dinan, Allah hanya meridhai Islam sebagai agama buat manusia. Fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu, Allah tidak akan menerima dari seorang pun agama selain Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima, yang artinya Muhammad tidaklah atau bukanlah ayah dari seorang di antara kaum laki-laki kalian. Ini penjelasan bahwasanya Rasulullah itu tidak bisa dikatakan bapaknya orang ini, karena Rasulullah memang sempat punya anak laki-laki, tetapi mereka semua meninggal dunia di masa kecil. Ya, jadi Rasulullah tidak punya anak laki-laki sampai dewasa. Yang sampai dewasa adalah anak-anak perempuan. Akan tetapi Rasulullah itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi, penutup terakhir, dan Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Inilah keyakinan kita tentang Islam dan tentang siapa yang diutus membawa Islam. Islam adalah agama sempurna. Kalau yang namanya sempurna itu sudah puncak, tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan. Kalau sudah sempurna, maka ketika ditambahi tidak baik, ketika dikurangi pun juga tidak baik. Itu namanya sempurna. Kemudian kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad yang membawa risalah Islam ini adalah penutup semua nabi dan rasul. Oleh karena itu, kalau ada orang mengklaim menjadi nabi setelah wafatnya Rasulullah, maka dipastikan dia adalah dusta, bohong. Bahkan termasuk yang ditakdirkan oleh Allah, akhir zaman ini akan bermunculan orang-orang yang akan mengklaim sebagai nabi dan rasul. Ada yang ya. Jadi telah dikatakan oleh Nabi SAW, di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang mengklaim sebagai nabi atau rasul. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Tidak akan datang hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai akan dibangkitkan para dajjal. Para dajjal maksudnya tukang dusta. Ya. Jadi kalau dikatakan dajjal itu orang yang suka dusta. Dan dajjal yang paling besar adalah dajjal yang akan muncul di akhir zaman, yang punya keluar biasaan yang sangat luar biasa, bahkan bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, dan bahkan sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Itu dajjal yang akhir zaman, dajjal yang paling besar. Demikian pula tidak akan datang hari kiamat sampai ada para dajjal yang jumlahnya 30 orang. 30 orang. Semuanya mengklaim sebagai rasul, utusannya Allah. Ini perkataan Nabi. Rasulullah tidak tahu gaib, masa depan. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, berarti tahu dari mana Rasulullah?
Tahu dari mana? Wahyu. Rasul itu nggak tahu gaib, tidak bisa meramal, bukan dukun. Maka Rasul mengatakan masa depan seperti ini tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar, menjadi kenyataan. Di zaman Rasulullah muncul nabi palsu yang bernama Musailamah, atau boleh dibaca Musailimah, yang kemudian digelari nabi dengan Musailamah al-Kadzab, tukang dusta. Dan akhirnya Musailamah ini Rasulullah wafat belum sempat dibunuh, maka di zaman Abu Bakar memerangi kelompoknya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini banyak pengikutnya, kuat. Maka Abu Bakar mengutus tentara-tentara kaum muslimin menyerang Bani Hanifah yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Maka tewaslah Musailamah al-Kadzab di tangan seorang yang bernama Wahsy ibnu Harb, yang dahulu pernah membunuh orang yang dicintai oleh Nabi, yaitu Hamzah, pamannya Rasulullah, dibunuh oleh Wahsy di saat Wahsy masih kafir. Lalu ketika dia masuk Islam, dia menyesal telah membunuh pamannya Rasulullah. Maka dia bertekad, dia mengatakan, ya Allah, ketika aku telah membunuh orang yang sangat dicintai Nabi, maka izinkanlah aku akan membunuh orang yang paling dibenci Nabi. Menjadi kenyataan, akhirnya beliau ditakdirkan oleh Allah membunuh tukang dusta Musailamah al-Kadzab. Di zamannya yaitu Abu Bakar muncul juga seorang nabi dari Yaman yang bernama Al-Aswad Al-Ansi, tapi kemudian akhirnya dia dibunuh meskipun dia punya kekuatan. Bahkan pada zaman Musailamah al-Kadzab itu muncul nabi perempuan. Ada nabi perempuan mengaku-ngaku sebagai nabi, bernama Sajah At-Tamimiyah. Lalu berkenalan dengan Musailamah yang masih hidup tadi, lalu dinikahi oleh Musailamah. Tapi kemudian Musailamah terbunuh, akhirnya Sajah kebingungan dan akhirnya dia taubat kembali. Kemudian juga terus bermunculan dan banyak, ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit, ada yang pengikutnya ratusan, ada yang ribuan. Lalu kemudian di abad 20 ya, tahun Masehi, itu muncul di India seorang yang mengaku nabi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Pernah dengar? Yang mana kelompoknya dikenal dengan kelompok Ahmadiyah. Ini adalah pemimpinnya mengklaim sebagai nabi dan banyak pengikutnya. Ini mendunia, sampai di Indonesia pun ada pengikutnya. Kemudian saat itu ada orang-orang yang menasihati dia tidak mempan. Lalu akhirnya ada seorang dai yang bernama Sanaullah Al-Amiri Thari. Ini dai berpemahaman salaf, mendakwai si Mirza Ghulam Ahmad, tapi tidak mempan, tidak ada jalan lain, maka dia menantang untuk bermubahalah, sumpah laknat. Lalu didatangkanlah yaitu Sanaullah dai ini, kemudian bersama keluarganya, kemudian Mirza Ghulam Ahmad didatangkan keluarganya. Saat itulah sumpah laknat, siapa yang berdusta di antara kita maka akan dibinasakan oleh Allah dalam keadaan hina. Selesai mubahalah, kemudian tidak lama
beberapa hari kemudian Mirza Ghulam Ahmad terkena wabah penyakit kolera. Disebutkan, bahkan ceritakan itu sampai dia ini meninggal dunia dalam keadaan najis belepotan di badannya, dihinakan oleh Allah, meninggal dunia beberapa hari setelah mubahalah. Kemudian seorang dai yang bernama Sanaullah Al-Amirithari ini diberikan umur panjang. Beliau 40 tahun hidup setelah peristiwa mubahalah. Jadi Mirza Ghulam Ahmad hanya beberapa hari tewas, mengenaskan. Kemudian Sanaullah meninggal 40 tahun ke depan, bahkan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bukti bahwasanya yang benar adalah Sanaullah, yang dusta adalah Mirza Ghulam Ahmad. Pertanyaannya adalah, kalau dihitung-hitung tadi Rasulullah mengatakan 30 dajjal, tukang dusta, semuanya mengklaim sebagai nabi. Kalau kita hitung lebih dari 30. Bahkan sebagian ulama menyebutkan mungkin hari ini sudah ribuan yang mengklaim sebagai nabi. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud dari 30 ini adalah mereka-mereka yang mengklaim sebagai nabi dan mempunyai kekuatan yang besar, pengikut yang banyak, sehingga sempat menggoncang dunia. Ini maksudnya, itu 30. Dan kalau dihitung ya, yang betul-betul besar, pengikutnya banyak, kemudian sempat mengguncang dunia, kalau dihitung sampai hari ini belum sampai 30. Dan ini sebagai isyarat akan ada lagi mereka yang mengklaim sebagai nabi dan mereka pengikutnya banyak, karena Rasulullah menjanjikan demikian sebagai yaitu ujian bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah mengatakan ini sebagai bukti bahwa Islam ini sempurna. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku sempurnakan buat kalian agamamu dan aku sempurnakan buatmu nikmatku ini, dan aku hanya meridhoi Islam sebagai agama. Konsekuensi ayat ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, beliau mengatakan, fama lam yakun yauma idin dinan falayakunal yauma dinan. Konsekuensinya, kalau Islam itu sudah sempurna, maka kata Imam Malik, apapun yang hari ini bukan agama, maka atau apapun yang saat itu bukan agama, maka hari ini tidak akan mungkin menjadi agama. Karena agama sudah sempurna. Dengan wafatnya Nabi, Islam sempurna. Maka agama ya saat itu. Kalau saat itu bukan agama Islam, berarti hari ini bukan Islam, bukan agama Islam. Berarti itu tambahan-tambahan, ya, seperti perayaan-perayaan yang diklaim sebagai perayaan dalam agama Islam, hari-hari besar Islam, yang mana itu tidak ada pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka itu bukan termasuk agama, meskipun banyak orang yang melakukannya. Ya, ingat Rasulullah pernah mengatakan Islam ini mula-mula dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh. Islam ini sebagaimana permulaan, tetapi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, yaitu mereka-mereka yang berpegang dengan agama Islam yang murni, yang benar. Jadi para ulama mengatakan agama Islam itu diibaratkan air yang keluar dari sumbernya. Air yang keluar dari sumbernya.
Maka ketika air itu keluar dari sumbernya, itu yang keluar jernih. Semakin jauh ada campuran debu, lumpur, sampah dan lain sebagainya. Semakin jauh dari sumbernya semakin keruh. Bahkan suatu ketika di tempat yang sangat jauh betul-betul sudah tidak murni lagi. Maka Islam pun juga demikian. Ketika datang dari sumbernya pertama masih murni, tapi ketika sampai zamannya semakin jauh, dicampuri dengan hal-hal yang tidak termasuk Islam, dicampuri dengan hawa nafsu, dengan adat istiadat dan lain sebagainya, terjadi perselisihan. Itulah Islam, seperti itu. Kalau kita ingin kembali ke Islam yang benar, rujuklah kepada sumbernya yang asli. Ikhwana fiddin azakumullah. Konsekuensi perkataan ini, maka Imam Malik juga mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat-buat suatu ajaran agama, ritual agama, amalia agama dalam Islam, suatu perkara yang baru, dia menganggap itu adalah baik, padahal Nabi tidak pernah melakukan, tidak pernah mengajarkan, maka dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad itu khianat terhadap risalah. Kita ambil suatu contoh misalnya. Ada di tempat atau sebagian tempat itu ada amaliyah yang dikenal dengan salawat al-fatih. Ya. Diklaim salawat al-fatih ini lebih baik daripada menghatamkan Quran 6.000 kali. Salawat al-fatih ini, yang membaca itu sekian kali maka hajatnya semua terkabulkan, keinginannya dapat, karena lafadznya di situ ada al-fatih lima ughliqa, yaitu disebut Nabi Muhammad itu sang pembuka semua yang terkunci. Nah, ini berlebihan, karena Nabi Muhammad tidak bisa membuka sesuatu yang terkunci kecuali dengan izin Allah. Nah, kita lihat salawat seperti ini itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sampai meninggal dunia. Maka ketika ada orang yang mengklaim ini salawat bagus, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Nabi, berarti Rasul tidak mengetahuinya. Atau kalau Rasul dianggap mengetahuinya, kenapa enggak mengajarkan? Maka orang yang membuat-buat amaliyah seperti ini, dia telah menuduh bahwa Rasulullah menyembunyikan atau khianat terhadap risalah agama Islam. Dia menuduh Nabi Muhammad tahu tapi enggak menyampaikan, berarti Nabi Muhammad telah berkhianat. Demikian pula perbuatan-perbuatan, amaliyah-amaliyah, ibadah-ibadah yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, lalu sekarang diada-adakan, maka secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad adalah Nabi yang khianat terhadap risalah agama Islam, karena Islam ini sudah sempurna. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, konsekuensi sempurnanya agama Islam, ya, konsekuensi Islam dikatakan sempurna, maka berarti semua kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi. Semua jalan menuju surga telah dipaparkan oleh Nabi, dan semua keburukan dan semua yang mengantarkan kepada masuk neraka itu sudah diperingatkan, pasti, karena sempurna. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad bayyana lakum, akhrajahu Tabrani bisanadin sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada tersisa sedikit pun apa saja yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka, maka itu semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah juga mengatakan, siapa mencari-cari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Jadi ikhwan, kita tidak perlu mencari-cari tandingan agama Islam, karena semuanya sudah dihapus, ditutup. Tidak perlu kita kemudian mempelajari Taurat, Injil, dan Zabur. Tidak perlu sama sekali. Umar Ibn Khattab bertemu dengan Nabi, di tangannya ada satu lembar Taurat. Satu lembar. Ketika Rasulullah bertanya, apa itu wahai Umar? Ini selembar Taurat wahai Rasulullah. Maka Rasul langsung merah mukanya, marah. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah aku telah mendatangkan sesuatu yang lebih jelas, yang murni, yang putih bersih? Kenapa kamu membawa Taurat? Tidak boleh. Apalagi para ulama mengatakan pemeluk agama seperti Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya itu punya kebiasaan merubah-rubah ayat-ayat kitab suci mereka. Allah mengatakan yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka ahlu kitab itu biasa merubah-rubah yaitu ayat-ayat dari tempat-tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Islam ini adalah agama yang paling baik, yang menyempurnakan semua agama yang telah lalu, bahkan menghapus syariat yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba ada orang sekarang mengatakan semua agama itu sama. Lalu ada yang membungkus dengan istilah-istilah yang sepertinya baik, tapi pada hakikatnya ini adalah merusak akidah. Apa contohnya? Mengatakan bahwasanya semua agama tujuannya baik. Ada lagi yang mengatakan agama-agama yang berbeda-beda itu ibaratkan jalan yang bermacam-macam, tujuannya satu. Ada lagi yang mengatakan semua agama yang turun dari langit intinya sama. Ada lagi juga yang mengatakan bahwasanya Islam dan yang lain-lainnya dari agama itu adalah agama kedamaian. Maka ini perkataan-perkataan yang sepertinya baik, tetapi ini merusak akidah agama Islam. Kalau kita katakan semua sama, lalu di mana ayat-ayat yang kita baca tadi? Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Aku sempurnakan agamamu Islam pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, sebenarnya perkataan seperti ini sudah diusulkan oleh Abu Jahal dahulu, yaitu kesamaan atau menyamakan semua agama itu telah diusulkan oleh Abu Jahal dahulu di zaman Nabi Muhammad awal-awal berdakwah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, maka satu persatu beriman. Mulai goncang orang-orang kafir Quraisy. Rasul tidak berhenti berdakwah, terus berdakwah. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam pun sempat berdakwah, seperti Abu Bakar. Dan subhanallah, Abu Bakar ini diam-diam mengislamkan banyak sahabat Nabi. Jadi ada yang tidak langsung di tangan Nabi, tapi di tangan Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib juga berdakwah. Maka Abu Jahal kehabisan akal. Demikian pula orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian berkumpullah orang-orang kafir Quraisy, petinggi-petingginya, yaitu menawarkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Nabi Muhammad ditawari menjadi penguasa, tidak mau.
Nabi Muhammad ditawari harta benda yang besar, menjadi orang yang paling kaya di Mekah, Rasul tidak mau. Ditawari wanita, tidak mau. Sampai akhirnya Abu Jahal mengatakan, kalau begitu kami menyembah Tuhanmu wahai Muhammad setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Rasul tidak mau. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ya sudah kalau gitu sebulan, toleransi. Aku ikut kamu sebulan dalam beragama, kamu ikut kami sebulan menyembah berhala. Maka saat itu turunlah surat Al-Kafirun. Apa artinya Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Ya. Ada orang-orang yang kurang nyaman ketika menyebut kafir. Mereka tidak mau menyebut kafir, tapi mereka menyebutnya non-muslim. Ya. Jadi ketika Qul ya ayyuhal kafirun, mereka tidak menerjemahkan wahai orang-orang kafir, tapi mereka menerjemahkan agar halus wahai orang-orang non-muslim. Maka para ulama mengatakan, baik kalau begitu, kalau engkau baca Qul ya ayyuhal kafirun artinya wahai orang-orang yang non-muslim, surat itu terdapat di surat apa? Maka mereka menjawab surat Al-Kafirun. Apa artinya? Orang-orang kafir. Gak bisa diterjemahkan orang non-muslim, karena dengan lafaz sendiri Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun itu membahas orang-orang kafir. Bahkan Allah memberi nama orang-orang kafir. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang enggan menerima agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat Al-Kafirun menegaskan kepada kita tidak ada toleransi antar umat beragama dalam urusan din. Sekali lagi, surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tidak ada toleransi dalam urusan agama seperti akidah, ibadah, dan lain sebagainya. Kalau dalam urusan agama, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tidak ada toleransi dalam urusan agama? Karena selain orang-orang yang beragama Islam itu kufur, bahkan mereka menyekutukan Allah. Bahkan Allah menyebutkan wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anaknya Allah. Maka ini kekufuran. Oleh karena itu Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari Trinitas. Jadi kalau orang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, ini kafir. Ini dengan nas ayat Al-Quran. Tidak bisa disamakan antara apa? Tuhan Anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa disamakan. Dan kita harus tegas dalam masalah ini. Lihat apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Allah menegaskan, sungguh ada teladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi harus beda dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah.
beda umat Islam dengan umat non-muslim. Tegas di sini dikatakan. Allah mengatakan, Ibrahim alaihissalam mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan apapun yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan harus nampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian selama-lamanya. Permusuhan dalam agama, kebencian dalam masalah agama, kebencian kepada kekufuran, ya, permusuhan dalam kekufuran, harus jelas. Tapi Allah mengatakan hatta tu'minu billahi wahdah, kecuali kalau kalian beriman hanya kepada Allah saja, baru kemudian tidak ada permusuhan. Lihat bagaimana pada zaman dahulu ketika suku Aus dan Khazraj yang ada di Medina itu perang saudara ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Tapi tatkala mereka masing-masing masuk Islam, mereka menjadi saudara lagi. Permusuhannya ketika masih kafir, tapi ketika mereka masuk Islam sama Islam menjadi saudara. Ikhwan fillah azakumullah, bahkan persaudaraan karena iman itu kadang-kadang lebih kokoh di dunia ini daripada persaudaraan kekerabatan. Lihat bagaimana mereka kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah ditolong oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Maka mereka dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih harta benda, dikasih tempat tinggal, bahkan ada di antara mereka yang dikasih istri, kan gitu. Jadi lebih kuat persaudaraan keimanan daripada saudara dalam hal kekerabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu juga para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya bagi orang Islam ikut-ikutan orang-orang kafir dalam ibadah mereka. Sekarang ini kan marak, terutama ntar lagi bulan Desember itu biasanya marak, yaitu apa? Yaitu toleransi antara umat beragama. Lalu sebagian orang Islam yang mungkin tidak tahu atau lemah iman ikut-ikutan merayakan Natal, ya, di gereja-gereja, ikut-ikutan memakai atribut keagamaan mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini masuk dalam kategori sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Waqad faradallahu ta'ala ala jami'in nas an yadinullaha ta'ala bihi. Faqala mukhatiban Rasulullah, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Beliau mengatakan Allah mewajibkan setiap manusia untuk beragama Islam karena Allah. Allah berfirman menyeru Nabi Muhammad SAW, yang artinya katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, yang mana hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Maka berimanlah kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, yang mana dia beriman kepada Allah, para malaikatnya juga. Dan ikutilah Nabi Muhammad supaya kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwan fillah azakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita perintah untuk memeluk agama Islam. Ya, dalam ayat yang lain, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan setengah-setengah, jangan ada keraguan. Kemudian ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW yang kita imani adalah al-ummi. Al-ummi itu tidak membaca, tidak menulis. Ya. Dan ini sifat Rasulullah. Memang Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu tidak membaca, tidak menulis. Makanya ketika turun ayat pertama, Iqra, bacalah, maka Rasulullah mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Diulang lagi Iqra, lalu dia mengatakan lagi ma ana biqari berkali-kali. Lalu kemudian Allah menurunkan beberapa ayat surat Al-Alaq, kemudian dihafal oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian orang yang hanya mengandalkan pemahaman ayat dan hadis itu dengan akalnya yang terbatas, ya, dengan logika, sampai akhirnya mengatakan bahwasanya tidak mungkin Nabi Muhammad itu buta huruf. Dia mengatakan begitu. Kalau Nabi buta huruf berarti bodoh. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Dia dengan akalnya yang terbatas lalu melihat kondisi manusia sekarang, orang-orang yang tidak baca tulis itu tidak bisa sekolah, tidak bisa membaca, akhirnya bodoh. Jawabannya itu bukan demikian. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis untuk suatu hikmah yang besar. Apa itu? Untuk membantah siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah tulisannya Nabi Muhammad. Rasul nggak nulis, Rasul tidak membaca. Pertanyaannya sekarang, kalau Nabi tidak membaca, tidak menulis, terus bagaimana dia mendapatkan ilmu? Bagaimana kira-kira? Bagaimana dia bisa menyampaikan Islam dengan lugas? Katanya nggak membaca, nggak menulis, membaca nggak bisa, menulis apa lagi? Pertanyaannya tadi, terus bagaimana dia menjadi orang yang berdakwah? Bagaimana dia bisa mengumpulkan ilmu? Kan jendelanya ilmu itu kan membaca, kan gitu. Nah sekarang bagaimana Rasulullah bisa mempunyai ilmu padahal dia tidak membaca, tidak menulis? Ada yang bisa jawab? Gimana kira-kira? Hah? Jadi Rasulullah ini katanya tidak bisa membaca dan menulis, tapi kok dia bisa menyampaikan ilmu? Dapatnya dari mana Rasulullah ilmu itu? Jawabannya adalah Rasulullah SAW mendapatkan ilmu dari wahyu Allah, dan Rasulullah cerdas, fatonah, tidak menulis, tidak membaca, dihafal. Ya, jadi tidak semua orang buta huruf itu bodoh. Malah justru kadang ada orang yang tidak baca, tidak tulis itu cerdas. Ya, karena apa? Karena dia menyandarkan hafalan. Dan begitulah orang-orang Arab dahulu di awal-awal dakwah Islam, itu jarang sekali ada orang yang bisa membaca menulis. Karena mereka apa? Mereka mengandalkan kekuatan hafalan. Ya. Yang nulis itu biasanya orang yang cepat lupa, baru ditulis. Itu dulu. Tapi Rasulullah SAW tidak perlu membaca, tidak perlu menulis, tapi apapun yang disampaikan oleh Allah, baik langsung atau melalui malaikat Jibril, dihafal oleh Rasulullah. Makanya setiap Ramadan Rasulullah itu dikoreksi Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya oleh malaikat Jibril. Ya. Dan sesuai kenyataan. Dan kami mendapati ada satu keluarga di tempat kami. Satu keluarga punya prinsip tidak usah sekolah. Ada satu keluarga di tempat kami. Dan subhanallah, anak-anaknya keluarga ini itu rata-rata pinter,
Kalau hitung-hitungan cepat, yang sekolah kalah. Ngitung bisa. Padahal dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis karena nggak sekolah. Tapi kalau urusan dagang, luar biasa pinternya. Hitung-hitungan, pinter. Nah ini membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya orang yang tidak membaca dan tidak menulis belum tentu dia adalah bodoh. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang dia itu kuat dalam hafalannya. Ya. Bahkan dulu ada seorang alim ulama, saya lupa namanya, itu ketika belajar di masa belajar tidak ada catatan sama sekali. Kenapa demikian? Karena hafalannya luar biasa sehingga dia ketika menyimak mendengar langsung hafal. Ya. Jadi orang-orang yang seperti demikian itu orang-orang yang cerdas. Oleh karena itu Rasulullah meskipun tidak membaca, tidak menulis, bisa memimpin umat. Ini kalau nggak cerdas tidak mungkin. Maka dari sini terbantahlah perkataan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa membaca menulis. Kita katakan tidak, karena Allah mensifati ummi. Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak menulis untuk suatu hikmah yang paling besar, membantah orang-orang yang klaim bahwa Al-Quran ini adalah tulisan Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah tidak membaca, tidak menulis bukan berarti bodoh, tapi justru Rasulullah cerdas mengumpulkan ilmu-ilmu agama itu dengan hafalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah Islam, agama yang sempurna yang menghapus agama-agama sebelumnya. Kemudian dalam hadis berikutnya, wa fi sahihi muslimin, dalam hadis riwayat Muslim, an Nabi Hurairah an Rasulillah, dari Abu Hurairah dari Rasulullah, annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Ini pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Apakah mereka-mereka ini yang tidak masuk Islam nanti di akhirat masuk neraka atau tidak? Ini jawabnya. Jadi nggak usah ragu. Di sini kata Rasulullah SAW, aku bersumpah demi Allah, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau ada seorang mendengarkan aku dari kalangan umat ini, baik orang Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati tidak mau beriman kepada apa yang aku bawa, yaitu Islam, maka pasti dia termasuk penghuni api neraka. Jadi sekarang tinggal kita lihat orang-orang yang di sekitar kita, Yahudi, Nasrani, kita katakan dia mendengar enggak Islam? Dia mendengar enggak tentang agama Islam? Dia mendengar enggak bahwa ada Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah? Kalau dia dengar, kemudian dia tetap dalam agama mereka, maka dia adalah penghuni neraka seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka Islam adalah agama yang harus kita yakini kesempurnaannya, berbeda dengan agama-agama yang lain. Dan tidak ada toleransi antara umat beragama dalam urusan akidah dan ibadah. Hanya saja para ulama mengatakan, jika dikatakan kita toleransi kepada mereka, maka cukuplah kita membiarkan mereka beribadah sesuai keyakinan mereka dan tidak mengganggu mereka. Itu sudah cukup. Tidak boleh kita bergabung, tidak boleh kita kolaborasi dalam menjalankan agama kita dengan mereka, karena telah jelas tadi, bada bainana wa bainakumul adawah, harus tampak, yaitu perbedaan, perselisihan dengan mereka dalam urusan agama. Kecuali kalau mereka beriman seperti kita, maka mereka saudara kita. Kemudian kita menyikapi mereka, tidak perlu kita bergabung dalam urusan agama mereka. Tapi yang kita lakukan adalah
kita tidak mengganggu mereka yang sedang beribadah, dan mereka tidak perlu ikut, yaitu apa yang kita lakukan berupa ibadah. Misalnya, tidak perlu kita mengajak mereka sholat. Orang Nasrani waktu Jumatan kita ajak sholat Jumat, tidak bisa. Kenapa demikian? Karena sebelum sholat ada pondasi yang harus dibangun dulu. Apa itu? Masuk Islam dulu. Dan orang sholat kalau tidak Islam tidak ada gunanya. Ya, makanya ini juga sanggahan sebagian pemuda yang semangat, ya, itu di Amerika sana, itu sering di jalan-jalan itu mendakwai orang-orang kafir, tapi dengan cara apa? Diajak pakai jilbab. Perempuan-perempuan yaitu barat yang belum Islam diajak pakai jilbab. Tapi apa? Tapi akidahnya dibiarkan. Ini tidak benar. Rasulullah berwasiat kepada para da'inya untuk berdakwah. Yang pertama kali disampaikan, faltakun awwaluma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Pertama kali yang kau dakwakan kepada mereka yang belum masuk Islam, usahakan mereka masuk Islam dengan bersaksi 2 kalimat syahadat. Bukan diajak berjilbab, bukan diajak sholat, ya, bukan pula diajak berpuasa dan lain sebagainya. Bahkan suatu ketika mereka belum kuat imannya atau belum ada iman, mereka merasa berat, ya, sehingga semakin apa? Semakin jauh dari agama Islam. Belum apa-apa disuruh puasa misalnya, maka mereka tidak kuat, lari, bisa murtad lagi kalau memang sudah Islam. Makanya para ulama mengatakan Rasulullah mengajarkan bertahap mendakwai orang yang belum Islam. Awalnya bagaimana mereka supaya Islam, dipahamkan tentang Islam, dikuatkan akidahnya, baru diajari sholat. Setelah sholatnya bagus, mengerti sholat, datang waktu puasa, diajarkan puasa, ya. Jadi kalau misalkan ada orang kafir masuk Islam langsung disuruh khitan, ya lari dia. Itu nomor kesekian. Tidak apa-apa nggak khitan, yang penting apa? Yang penting Islam dulu kuat, ya. Jadi ada skala prioritasnya. Ikhwan fillah azakumullah. Namun Islam bukan berarti kemudian tidak toleran dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan dunia, Islam mengajarkan toleran dengan siapapun meskipun beda agama. Sekali lagi, dalam urusan dunia. Allah sendiri menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi agamamu dan tidak berusaha menyingkirkanmu dari kampung halamanmu. Dan sungguhnya Allah itu mencintai yaitu sikap adil. Oleh karena itu Rasulullah mempraktekkan. Rasulullah dalam urusan dunia toleran bahkan kerjasama. Sebagai bukti, ya, Rasulullah SAW dagang, jual beli dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Boleh, selagi tidak ada hal yang mudarat, ya, kecuali kalau orang Yahudinya memerangi orang Islam, boleh kita boikot, ya, bahkan dianjurkan. Tapi kalau mereka tidak memerangi, maka Rasulullah biasa dagang dengan orang-orang Yahudi, ya. Bahkan Rasulullah hidup di Madinah itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Bahkan di pasar Madinah itu ada pedagang Yahudi, dibiarkan karena dia tidak menyerang orang Islam, tidak melawan orang Islam, tidak berusaha membuat makar kepada orang Islam, diizinkan dia tinggal di negeri kaum muslimin dan Rasulullah berlaku baik kepada mereka. Bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya, ketika Rasul meninggal dunia, baju perangnya Rasulullah sedang digadaikan di pedagang, istilah kita ini pedagang sembako,
Yahudi. Kenapa digadaikan baju perangnya Rasulullah? Untuk jaminan hutang gandum untuk makanan keluarganya. Lihat bagaimana Rasulullah menjalin hubungan kerjasama jual beli dengan orang Yahudi, tidak ada masalah. Bahkan ikhwan nafiddin a'azakumullah, Islam memerintahkan setiap orang untuk berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Berbakti, berbuat baik, ya. Allah mengatakan tentang orang tua yang kafir, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan ditaati kekafirannya, ya. Kalau orang tua menyuruh, ayo ingkari Allah, jangan ditaati. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Temenilah, menjadilah sahib, kawan dekat bagi kedua orang tuamu di dunia dengan sebaik-baiknya. Tetap menolong mereka, ya, menganggap mereka sebagai orang tua padahal kafir. Apalagi kalau sekedar orang tuanya itu misalnya nggak sholat, tetap itu orang tua kita. Kita harus berlaku baik, mendakwai iya, tapi kita terus berlaku baik kepada mereka. Tapi kita tidak mentaati kalau dia nyuruh kita meninggalkan sholat, nggak boleh ditaati. Tapi dalam hal-hal yang lain kita berbakti kepada orang tua. Apalagi hanya sekedar orang tuanya masih belum meninggalkan rokok misalnya, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Dan itu bukan alasan untuk apa? Untuk durhaka kepada orang tua. Karena ingat, Allah memerintahkan kita berbakti kepada orang tua tanpa melihat kondisi orang tua, apakah dia baik atau buruk. Karena Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya, tanpa melihat mungkin orang tuanya jahat, mungkin orang tuanya demikian-demikian. Tetap kita punya kewajiban, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Rasulullah pernah bertukar hadiah kepada raja-raja kafir, ya, dulu di awal-awal dakwah. Maka ini menunjukkan apa? Karena hadiah ini adalah hal yang berkaitan dengan dunia, ya kan, bukan ibadah, maka Rasulullah menerima. Bahkan Rasulullah mengirimkan hadiah, dan itu diikuti oleh Umar. Umar bin Khattab itu terkenal tegas, ya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan sedang ngobrol lewat Umar, langsung diem. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika para istrinya Nabi sedang ngobrol, lalu tiba-tiba mendengar langkahnya Umar, langsung mereka diem. Bahkan dalam riwayat yang lain, setan mengambil jalan lain ketika berpapasan dengan Umar. Nah, Umar ini ketika memperlakukan orang-orang yang belum masuk Islam sama dengan Rasulullah dalam masalah akidah dan ibadah, tidak bisa dicampur-campur, tidak dicampur-campurkan. Tetapi dalam masalah dunia tidak ada masalah bekerja sama. Suatu ketika Umar mendapat hadiah kain sutra. Kain sutra tahu ya? Kain sutra itu kain yang sangat lembut, ringan. Tapi dalam Islam laki-laki tidak boleh pakai kain sutra, karena itu cocoknya untuk perempuan, ya. Ketika Rasulullah memberikan kain sutra kepada Umar, Umar heran. Wahai Rasulullah, engkau kan melarang laki-laki pakai sutra, lalu kenapa engkau kasih hadiah aku? Apa kata Rasulullah? Saya ngasih kamu, nggak harus kamu pakai. Bisa jadi kamu berikan kepada orang lain, kamu berikan kepada istrimu, kan bisa. Diterima oleh Umar, lalu kemudian apa? Kemudian dia ini melihat siapa kira-kira yang perlu dikasih. Ternyata dia memberikan kain sutra itu kepada salah satu kerabatnya, musyrik, masih kafir, seorang laki-laki. Lihat bagaimana Umar ngasih hadiah kepada kerabat yang masih belum Islam. Apa artinya di sini? Dalam urusan dunia silakan toleransi, tukar menukar hadiah. Bahkan kalau kita ngasih hadiah barangkali saja dia tertarik kepada Islam, bagus.
Tapi kalau dalam akidah dan ibadah, maka lakum dinukum waliyadin, yaitu untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita sampai kepada yaitu pembahasan al-imanu bihi, mengimani yaitu agama Islam. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada yang perlu ditanyakan? Kami persilahkan kalau ada. Fadhol. Kalau ada silakan. Monggo kalau ada. Taib. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.